Perkenalkan, saya Feldi dari kelompok KWN 9. Pada hari ini saya akan mengunjungi monumen di kota saya secara virtual, yaitu Monas. Monas atau Monumen Nasional merupakan monumen peringatan setinggi 132 meter yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Di bagian dasar monumen pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah, terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Ruang besar Museum Sejarah Perjuangan Nasional dengan ukuran luas 80 x 80 meter dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Ruangan besar berlapis marmer ini terdapat 48 diorama pada keempat sisinya dan 3 diorama di tengah, sehingga menjadi total 51 diorama, di mana diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Untuk naik ke puncak Monas, sebuah elevator atau lift pada pintu sisi selatan akan membawa pengunjung menuju pelataran puncak berukuran 11 x 11 meter di ketinggian 115 meter dari permukaan tanah. Lift ini berkapasitas 11 orang sekali angkut. Pelataran puncak dapat menampung sekitar 50 orang. Di sana, kita dapat melihat panorama Jakarta lebih dekat dengan menggunakan teropong yang ada di atas itu. Dan apabila cuaca sedang mendukung, kita bisa melihat Gunung Salak dari puncak Monas. Untuk jam operasionalnya, Monas buka dari hari Selasa sampai hari Minggu, di mana terdiri atas 2 sesi, yaitu sesi pertama buka dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua buka dari jam 7 malam hingga jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Untuk area Taman Monas beroperasi dari jam 7 pagi hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Untuk memasuki Monas terdapat biaya yang harus kita keluarkan. Tentu saja biaya sangat terjangkau. Untuk naik ke puncak Monas biaya berkisar dari Rp4.000 hingga Rp15.000. Sedangkan jika hanya ingin ke museumnya, biayanya hanya berkisar dari Rp2.000 hingga Rp5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Mustakila. Kali ini saya akan mengunjungi secara virtual Museum 10 November. Lokasinya berada di Jalan Pahlawan, tepatnya di bawah tanah Tugu Pahlawan. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 Februari 2000 oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid yang didirikan guna menunjukkan keberadaan Museum Tugu Pahlawan yang telah berdiri sebelumnya. Ketika awal masuk gedung museum ini, kita disambut oleh patung besar di tengah bangunan. Patung ini menggambarkan kegiatan para pejuang yang berperang pada Perang 10 November 1945. Lantai 1, kita dapat melihat perjalanan peristiwa di kota Surabaya selama masa proklamasi kemerdekaan. Di sini terdapat pula tulisan-tulisan dan juga beberapa gambar yang mendukung. Lalu beralih ke lantai 2. Lalu di lantai 2 kita dapat melihat foto 2 orang proklamator Indonesia, yakni Bung Karno dan juga Bung Hatta. Di sebagian utara lantai 2 museum terdapat foto beberapa bangunan ikonik dan bersejarah. Di antaranya adalah Hotel Yamato, Gedung Rahadi, dan juga Gedung Siola. Lalu selain itu kita dapat melihat koleksi foto dan lukisan-lukisan lain. Ada pula benda-benda bukti perjuangan Bung Tomo, yakni catatan harian Bung Tomo dan juga radio kuno. Ada pula koleksi peralatan perang arek-arek Surabaya, mata uang zaman dahulu, dan juga penggambaran masa peperangan. Menurut saya, sudah tidak ada lagi materi yang perlu dikembangkan di museum ini, karena UPTD Museum 10 November telah berencana mendirikan foto booth multimedia guna menarik perhatian pengunjung, dan juga museum ini telah dilengkapi dengan teknologi modern yang bernama hologram. Jam buka museum 10 November pada hari Selasa sampai Jumat jam 8 hingga jam 13.30, sedangkan hari Sabtu sampai Minggu jam 8 sampai 13.30. Harga tiket masuknya untuk umum dibanderol dengan Rp5.000 per orang, sedangkan untuk pengunjung yang berstatus pelajar gratis untuk masuk museum. Perkenalkan, saya Rizky Maulana Akbar dari kelompok 9 Kewarganegaraan 35. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Monumen Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya. Monumen ini terletak di seberang kantor Gubernur Jawa Timur atau yang berada di Jalan Pahlawan, Bubutan, Surabaya. Monumen ini didirikan pada tanggal 10 November 1951 dan kemudian diresmikan setahun setelah pembangunan, yaitu tanggal 10 November 1952. Monumen Tugu Pahlawan dibangun untuk mengenang pahlawan-pahlawan yang gugur atas pertempuran yang terjadi di Surabaya antara arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu yang berusaha merebut kembali kemerdekaan Indonesia, yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945.
yang kemudian sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Monumen ini dibangun dengan tinggi 41,15 meter yang awalnya direncanakan dengan ketinggian 45 meter dan bagian tubuh dengan 10 lengkungan dan terbagi 11 ruas, di mana yang dimaksudkan makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945. Selanjutnya, untuk masuk ke dalam Monumen Tugu Pahlawan tidak perlu membayar atau dapat dikatakan gratis dan hanya perlu bayar untuk parkir sesuai tarif yang berlaku. Di dalam kawasan monumen ini ada beberapa tempat. Yang pertama ada patung Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta, yang di belakangnya terdapat pilar-pilar yang bertuliskan kata-kata semangat juang seperti merdeka atau mati dan rawi-rawi rantas malang-malang putung. Bagian kanan dan kiri kawasan monumen ini terdapat patung-patung pahlawan, baik yang terlibat dalam pertempuran atau bangunan Monumen Tugu Pahlawan, seperti Bung Tomo, Gubernur Suryo, Dul Arnowo, HR Muhammad, dan Residen Sudirman. Selain itu, di dalam kawasan monumen juga terdapat museum dan makam pahlawan tak dikenal. Kemudian, jam operasional kawasan Monumen Tugu Pahlawan buka setiap hari dengan hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore, selanjutnya Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi sampai pukul 3 sore. Museum Anjuk Ladang merupakan museum yang terletak di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Nganjuk. Museum ini dimulai pembangunannya pada tahun 1996 dan berfungsi sepenuhnya menjadi museum pada tahun 2003. Sedangkan peresmiannya dilakukan oleh Bupati Nganjuk, Sutresno, pada tahun 2006. Kini, Museum Anjuk Ladang menyimpan sebanyak 464 benda bersejarah di zaman Hindu, Boho, dan Majapahit. Di bagian depan Museum Anjuk Ladang terdapat replika prasasti Anjuk Ladang yang merupakan cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk. Replika prasasti Anjuk Ladang merupakan simbol kemenangan atau jaya stamba untuk kota Nganjuk. Prasasti ini dibangun oleh Empu Sendok di lokasi Candilor, Kecamatan Wajarat, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 10 April 937 Masehi. Prasasti ini aslinya sekarang berada di Jakarta, disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti ini merupakan bentuk penghargaan terhadap masyarakat Nganjuk atas perjuangannya yang berhasil menaklukkan bala tentara Melayu. Sejumlah peninggalan benda-benda kuno yang tersimpan di Museum Anjuk Ladang adalah arca-arca peninggalan di zaman Buddha dan Hindu. Di museum ini terdapat arca Ganesha, arca Brahma, arca Dewa, arca Perwujudan, arca Singa, dan masih banyak lagi. Arca-arca tersebut memiliki tujuan utama sebagai media keagamaan seperti memuja Tuhan atau dewa-dewinya pada zaman Hindu dan Buddha. Selanjutnya adalah senjata tradisional. Senjata tradisional tersebut terdiri dari keris dan tombak. Keris dan tombak diyakini oleh sebagian masyarakat memiliki daya magis yang kuat. Beberapa keris dan tombak yang tersimpan di museum ini adalah keris Warangka, Gayaman, keris Warangka Ladrangan, Patrem, dan tombak. Keris-keris dan tombak tersebut di masa lalu merupakan senjata tradisional yang dipergunakan untuk membela diri dari serangan musuh sekaligus simbol status sosial. Selanjutnya adalah gamelan atau alat musik tradisional. Gamelan kuno yang tersimpan di Museum Anjuk Ladang adalah perwujudan dari tingginya peradaban masyarakat Nganjuk yang dimanifestasikan dalam bentuk karya seni. Selain itu, di Museum Anjuk Ladang juga tersimpan benda-benda bersejarah lainnya, antara lain adalah guci, mangkok, permainan tradisional, wayang kulit, genta, topeng, fosil binatang purba, serta peralatan-peralatan tradisional memasak pada zaman dahulu. Museum Anjuk Ladang dibuka setiap hari pada jam 8 pagi sampai jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Biasanya pengunjung menghabiskan waktu hingga 1,5 jam di museum ini untuk mengenal sejarah-sejarah yang ada di kota Nganjuk. Monumen Juang Pekalongan. Monumen yang terletak di lapangan Kebon Rojo ini dibangun sebagai penghormatan atas gugurnya para pejuang pada konflik 3 Oktober 1945. Pada monumen terdapat 5 patung pejuang yang tengah angkat senjata, seolah menggambarkan peristiwa berdarah dulu. Lantas, bagaimana monumen ini dibangun? Pada tanggal 3 Oktober 1945, terjadi perundingan perpindahan kekuasaan dari pemerintahan Jepang kepada Indonesia.
yang dilakukan di Gedung Kempetai, sekarang menjadi Masjid Syuhada. Ketika itu, warga Pekalongan dan sekitarnya sudah ramai berkumpul di depan gedung. Perundingan yang alot dan lama membuat amarah warga memuncak hingga pertempuran berdarah tidak bisa dihindari. Dari konflik ini, banyak warga Pekalongan yang gugur dan namanya diabadikan di Monumen Juang. Untuk menghormati pejuang yang gugur, maka dibangunlah monumen ini pada awal tahun 1960. Namun monumen ini dibangun di area Gedung Kempetai. Hingga tahun 1966, monumen ini dipindahkan di area lapangan Kebonrojo sampai sekarang, berseberangan dengan Gedung Kempetai. Setiap tanggal 3 Oktober malam, di Monumen Juang diadakan sebuah acara teatrikal dan pertunjukan peledakan bom yang ramai dihadiri oleh warga Pekalongan dan sekitarnya. Saat ini, monumen sudah direnovasi dengan menambah unsur cahaya dan motif batik jelamprang.